bersama ibadah online di PD Anak Lebak Jaya. Nah, hari ini kita mau ibadah bersama Kak Fir. Dan hari ini Kak Fir ditemani dengan Abigail. Nah, teman-teman, sebelum ibadah, yuk kita mau siapkan hati kita nih. Kita mau siapkan tubuh dan jiwa kita untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Tapi sebelum ibadah, ada syaratnya nih. Apa aja sih syaratnya, Bi? Tidak boleh sambil makan. Nggak boleh sambil makan. Tidak boleh sambil tiduran. Tuh, jangan tiduran ya. Terus apa lagi? Tidak boleh sambil main game atau main yang lain. Nggak boleh sambil main game atau main yang lain. Dan juga duduk yang tenang. Oke? Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Nah, sebelum kita ibadah, yuk kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Lipat tangan. Tutup matanya. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Sebentar lagi kami mau sama-sama untuk beribadah. Kiranya Roh-Mu sendiri yang menuntun kami. Buka hati kami Tuhan untuk memuji Engkau, untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kakak ajak untuk kita semua bangkit berdiri. Ajak semua mama papa, Kakak adik, untuk apa? Memuji Tuhan sama-sama. Yuk, sama adik-adik kita mau lebih semangat lagi. Kita memuji Tuhan. Kasih Yesus sungguh luar biasa. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lebih semangat lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Masih tetap semangat kan adik-adik memuji Tuhan? iya dong. Nah, kasih Yesus itu luar biasa indah. Lebih indah dari apa? Pelangi, Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang-bintang, dan juga lebih indah dari bunga di padang. Kita mau pakai gerakan ya, seperti Kak Fir dan Abigail. Siap? Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus.
langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Jika senyumnya yang termanis untuk teman-teman, adik-adik, atau saudara yang ada di sekitar kalian. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau panggil Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Yesus, ku panggil masuk dalam hati kami. Yesus, ku panggil. Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Yesus, ku panggil. Yesus, ku panggil. Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan setiap dosaku. Yesus, ku panggil. Sekali lagi katakan, Yesus, ku panggil. Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Yesus, ku panggil. Yesus, ku panggil. Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi katakan lebih sungguh lagi. Yesus, ku panggil. Yesus, ku panggil. Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Yesus, ku panggil. Yesus, ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari saat ini kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kiranya setiap pujian kami boleh menyenangkan Engkau. Kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, buka hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh subur dalam hati kami. Dan kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam adik-adik semuanya. Ya, ketemu lagi sama Kak Edi ya. Ayo, adik-adik masih ingat enggak ya? Tempo hari Kak ini sampaikan tentang apa? Ada yang ingat? Ayo, ada yang ingat enggak? Iya, betul. Kasih adalah tindakan. Kalau Kak Wulan kemarin cerita tentang apa ya? Sebelumnya Kak Wulan, Kak Joni dulu. Kak Joni cerita tentang apa sama kita adik-adik? Ada yang ingat? Apa ayo? Gini loh. Iya betul. Kasih itu
tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Kalau minggu kemarin masih ingat gak? Kalau Kak Wulan ingat gak? Kak Wulan tentang apa ya? Ada yang ingat? Ini loh. Apa? Ingat gak? Adalah perkataan yang penuh kasih. Ya, jadi kita harus hidup dengan penuh kasih. Oke, kita sebagai anak Tuhan harus penuh kasih. Perkataan penuh kasih, tindakan penuh kasih. Wah, enggak sombong, enggak banggakan diri. Amin. Lalu kenapa kok kita harus penuh kasih sih? Kenapa adik-adik? Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Makanya karena kita anak Allah, kita harus seperti Tuhan. Hidup kita juga harus dengan penuh kasih. Ya, setiap saat waktu hidup kita harus penuh dengan kasih. Oke. Yuk dibaca di 1 Yohanes 4 ayat 8. Coba Alkitabnya. Udah ketemu semuanya? Oke, ayo kita baca bareng-bareng ya. Siap? 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mengerikan ya. Kalau kita nggak penuh kasih, berarti kita nggak kenal Allah. Ayo, adik-adik ada ya di sini yang nggak penuh kasih? Kalau adik-adik hidupnya nggak penuh kasih, berarti kita nggak kenal Allah loh. Ngeri ya. Nah, dunia ini Tuhan ciptakan dengan firman-Nya. Hari pertama jadilah. Ada yang ingat? Hari kedua? Ya, dari hari pertama sampai hari yang kelima Tuhan menciptakan dunia ini dengan perkataannya. Tetapi kita, Kak Edi, adik-adik semuanya di rumah adalah makhluk Tuhan yang paling spesial. Kenapa spesial? Karena Tuhan menciptakan kita dari tangannya Tuhan sendiri. Tuhan ambil tanah, Tuhan bentuk tanah tersebut ya menjadi manusia. Dengan penuh kasih Tuhan membentuknya. Lalu setelah jadi Tuhan hembuskan nafasnya. Dihembuskanlah nafas kehidupan atas tanah tersebut. Jadilah manusia. Jadi kita diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah. Dan karena Allah penuh kasih, kita semuanya karena kita ciptaan Allah, maka kita juga harus hidup penuh dengan kasih. Kak, kasih yang seperti apa? Tadi kak bilang kasih. Kasih yang seperti apa ya? Kasih yang tulus. Katakan sama-sama ya. Kasih yang tulus. Lu bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kasih yang tulus. Iya betul. Kita harus hidup dengan kasih yang tulus ya. Nah, kita manusia itu adalah makhluk sosial. Kak Edi, Kak Wulan, Kak Joni, Kak Eni, adik semuanya adalah makhluk sosial. Kita nggak bisa hidup sendiri. Enak nggak? Kalau adik-adik bermain sendiri enak nggak? Nggak enak. Pasti apa? Harus ada temennya mainan. Kalau mas sepedaan, enak nggak? Sepedaan sendiri sama rame-rame, enak mana? Enak rame-rame. Karena apa? Karena kita adalah makhluk sosial. Kita perlu orang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri. Ya. Nah, ketika kita berhubungan dengan orang lain, ya, ketika kita berteman dengan orang lain, itu dibutuhkan namanya KASIH, kasih. Ya, kasih apa? Kasih yang tulus. Kasih yang tulus adalah kasih yang nggak pura-pura, kasih yang nggak ada maunya, ada apanya. Aku mengasihi Kak Eni supaya dapat hadiah. Aku mengasihi Kak Wulan supaya ditraktir Kak Wulan. Enggak. Ketika kita mengasihi orang lain harus tulus tanpa pamrih. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat itu hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan.
kasih yang tulus. Amin. Ya, jadi kalau kita mengasihi papa, ya karena kita benar-benar mengasihi papa. Bukan karena aku mengasihi papa, biar dapat hadiah. Aku mengasihi temanku, biar ditraktir. Bukan, ya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, semuanya harus penuh kasih yang tulus. Kasih yang tanpa pamrih, tanpa balas budi, tanpa minta imbalan. Gak pengen dipuji-puji, enggak. Tetapi karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan, maka hidup kita harus penuh dengan kasih. Amin. Oke, mulai hari ini kita belajar ya. Hidup penuh kasih yang tulus. Amin. Yuk. Ayat hafalan kita hari ini adalah ini di Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Yuk baca lagi bareng-bareng ya. Siap? 1, 2, 3. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Oke? Firman Tuhan hari ini, ingat, kasih yang tulus untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Wow, luar biasa sekali. Nah, Kak Edi tadi sudah review dari berapa minggu ini kita sudah ngomongkan tentang kasih. Dan Kak Edi percaya, Kak Edi berdoa selalu kita semua melakukan firman Tuhan. Tadi Kak Edi bilang apa? Kasih itu yang tulus. Kita mulai praktek. Kalau kasih yang tulus itu tidak ada maunya. Oke? Kak Edi mau kasih tahu ya, adik-adik yang di rumah. Ini biasanya kan sekarang kita nggak keluar rumah ya. Kita ketemunya sama papa, sama mama, sama Cece, sama Koko. Kalau di rumah, adik-adik semuanya mengasihi papa nggak? Siapa coba yang mengasihi papa? Angkat tangan. Oh iya semuanya. Yang mengasihi mama? Oke. Mengasihi Cece? Hah? Mengasihi? Oh iya, mengasihi semuanya. Mengasihi Koko? Oke. Tapi ingat, kalau kita mengasihi orang tua kita harus yang tulus. Kayak Edi tadi bilang yang tulus, bukan ngomong gini. Oh iya, aku harus mengasihi mama. Kalau aku nggak mengasihi mama, nanti aku nggak dikasih makan yang enak. Aku nggak dimasakin. Bukan adik-adik. Kalau kita mengasihi mama itu tulus, bukan karena kepingin dimasakin, bukan karena kepingin dapat sesuatu. Terus ada adiknya bilang gini, iya, aku mau mengasihi Cece daripada nanti Cece ngomel-ngomel, daripada Cece tidak mau nemenin aku belajar. Bukan adik-adik. Kasih yang tulus itu menerima orang lain, tulus apa adanya, bukan karena ada maunya, bukan karena pingin sesuatu. Aku mau kasih sayang sama papa aku mau sayang sama papa biar papa kalau kerja nanti kasih hadiah sama aku. No. Kasih yang tulus, tidak mengharapkan imbalan. Oke? Semuanya siap? Amin. Sama-sama kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Engkau mengajar kami untuk setiap kami Tuhan punya kasih yang tulus, kasih yang tanpa imbalan, kasih yang tidak pura-pura. Biar anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, ketika mereka mengasihi orang tua mereka, mengasihi papa, mengasihi mama, mengasihi Koko, Cece, adik, itu dengan kasih yang tulus. Bukan karena ada maunya, bukan karena kepingin dapat hadiah, tapi benar-benar tulus seperti
Tuhan Yesus mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terus Tuhan, kalau lebih lagi Tuhan, memberikan firman-Mu yang luar biasa, supaya setiap anak-anak-Mu, kami semua mengenal akan Engkau, kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus, kami naikkan doa kami dan ucapan syukur kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Aktivitas minggu ini kita mempraktekkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Adik-adik bisa melakukannya dengan membantu orang tua sebagai bukti kalau kita tulus mengasihi mereka. Contohnya bisa seperti menyapu, mengepel, atau melakukan semua hal yang membantu orang tua. Ingat ya, lakukan dengan tulus. Nah, nanti fotonya kirim ke grup WhatsApp PD Anak Lebak Jaya. Kakak tunggu ya aktivitas kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayat 6. Hendaklah kata-kata. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. ayat hafalan. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu Sehingga kamu tahu kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambat. Katamu senantiasa penuh kasih. Hambar sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi. Kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, tidak hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Bye. kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Jangan hambar sehingga kamu tahu. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-kata mana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana kamu harus Kata
kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar kepada setiap orang. Amin. Bye-bye. Kasih. Jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana harus Wow. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus hingga kamu tampu bangga imana kamu harus membawa kamu tahu bagaimana kamu harus. Selamat siang kakak-kakak. Hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan. Nama saya Davin dari kelas Fitbul. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Terima kasih. Setiap orang. Terima kasih kak. Siu. Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih dan jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Halo, hari ini Treva mau ayat hafalan. Ayat hafalannya di Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Ya, ibadahnya online. Kalian bisa absen via komentar di channel ini. Absennya cukup ketik nama dan kelas. Nanti kakak akan catat. Kakak tunggu ya. Oke, akan ada poin ya. Yang pertama, poin ayat hafalan. Kalian bisa menghafalkan ayat hafalan di setiap ibadah. Nanti kalian bisa kirim videonya ya ke grup WA PD Anak Kertajaya. Yang kedua, poin aktivitas. Di setiap ibadah akan ada aktivitas. Kalian bisa melakukan aktivitas bersama mama, papa. Nanti hasilnya bisa difoto dan dikirimkan ke grup WA PD Anak Kertajaya. Jangan lupa sertakan nama dan kelas ya. Nah, untuk yang belum tergabung di grup WA, kalian bisa hubungi Kak Wulan ya di nomor ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, supaya kalian ingat buat ibadah PD Anak, jangan lupa di subscribe. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kamu tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini. Wuhuu! Yiha! Hore! Aku menyebabkan banyak manusia sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Manusia jadi takut padaku. Aku mengerti jika kamu juga takut. Tapi jangan khawatir, ada banyak manusia yang sembuh dariku. Itu karena para dokter dan perawat siap membantu.
Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu.